Horas, Shalom. Sonari masuk mahita di minggu sada Epipanias. Berarti nggak masuk kita di minggu paduahon di tahun baru. Sehat do hamu manginang dan adong nahona kolesterol. Sehat-sehat do kan? Semangat dope kan? Masih adakah sisa-sisa tahun baru? Songonaha dua kuitan baru dua teh. Anggui pasti ya. Berarti odope iba merjamita di tahun baru masih bisa lah saya bilang selamat tahun baru amang inan. Sehat-sehat maita sudia memasuki tahun baru ante. Hatani di batana gabe turpuk jamita dihita di minggu paduahon tahun baru. Tarsurat mai sian ulaun apostel bindu walu mamuka mai sian ayat 14 1 ayat 25 songono mahatana. Alaidung di BG akap apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatani di bata disuruh nasida masih Petrus dohot si Johannes manopot nasida tuat manasida ditangyakon ma akadongani asa di jalo ton di parbadia aidang dope songgop ton di i manang tuise nasida asal tardidi donasida tu bagasan guardi Tuhan Yesus. Jadi mangapehon tangan ma aposteli tu nasida. Gabi di jalo ma tondi perbadia. Alai dung di ida si Simon aka aposteli mangalehon tondi perbadia marhite sian na mangapehon tangan romai bana mambuan hepeng tu nasida. Didok ma Leon hamu mahuaso si songoni nang tuau asa manjalo tondi perbadia halak ia hua pehon tangaku tu ibana. Alai didok si Petrus mamandok ibana. Mago maho rap dohot perak mi. Ai diripuho tartuhor si leon-leon ni debata marhite-hite hepeng. Dang parjabar manang partohap ho di hataon. Aidang nabuna roham maradopon di bata. Ipe pauba maroham sian hajahaton mi. Dungi pangido matu Tuhan ni anggiat tarsesa tahini roham. Ai huida do roham di bagasan pogu na pait. Niotan ni hageduhon. Alai ni nasi Simon ni ma mangalusi. Tangyakon hamu ma au tu Tuhan ni. Asa unang songgop tuau nanidok munai. Asa dung di hati dakon jala di hatahon hatani Tuhani. Mulak ma anggona sida tu Jerusalem. Laos di baritahon dope barita naulii. Ditorok huta na diluat Samaria. Ima sadna. Dihamu amanginang turpuk tawon menceritakan sada taringok tu penginjilan barita nauli di luat Samaria. Luat Samaria atau kita katakan daerah Samaria. Isedo penduduk na tinggal di Samariaon. Molodi padan Narobi, Samaria itu sama dengan Israel, bangsa Israel Utara. Jadi molo Israel Selatan terkenal Maidido Jehuda. Itulah keturunan molo ditajah di Matius. Yesus adalah keturunan Yehuda. Jadi sudah berbeda
mereka Samaria dohot Jehuda. Sian najolo sohea on bui mardomo. Bukan karena perbedaan prinsip seperti perbedaan secara politik saja, tapi ikut juga taringo Tuhan porsiawan. Samaria itu terkenal dengan negeri yang tidak takut Tuhan. Ya. Sinkritisme, politisme itu terjadi di Samaria. Sehingga bangsa Israel, khususnya Yehuda, tidak suka dengan Samaria. Dan sangat berbeda dari segi kepercayaan iman mereka. Ido umbahen di turpuk tahun mulut aja di ayat 14 ailai dung di BG akap apostel na di Yerusalem naung di jalo halak Samariai hatani di bata disuruh nasida masih Petrus doci Yohanes manopot nasida. Mereka sangat terkejut, kok bisa penduduk Samaria bisa mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang melakukan ini? Mulota jaha di ayat 4 1 ayat 8 tugas di si Filipus do sada diaken, ya. Kalau di pasal 6 kisah para rasul, Filipus ini sama dengan pekerjaan seorang diaken, mulu disaunari orang yang melakukan pelayanan sosial. Alaina disonggopi todi perbadia. Sama statusnya dengan Stefanus. Imana melakukan pekerjaan penginjilan sampai ke kota Samaria. Ini sangat luar biasa. Bisa orang yang sudah tidak mengenal Tuhan bertobat dan menerima Yesus. Sangat berbeda ya. Penginjilan di kisah para rasul dengan penginjilan yang biasa dilakukan gereja sangat berbeda. Kalau di zaman sekarang yang diinjili justru orang yang sudah Kristen, benar kan? Tode kan? Marmarturia hita ala itu halak Kristen yang sudah mengenal dan menerima baptisan. Alai mulu di turpuk tahun justru orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Penginjilan itu terjadi. Jadi turpuk tahun macai takas do tugas pemberitaan Injil itu dilakukan karena tuntunan Roh Kudus. Bertobat do halak Samaria nasomananda Tuhani. Sama-sama keturunan Yahudi atau dikatakan sama-sama keturunan Yakub. Ya, Samaria itu adalah 10 suku. Kalau Yehuda 2 suku. Sama-sama keturunan Yakub. Tapi justru yang pertama sekali menerima Kristus adalah dari Yehuda. Jadi pertikaian ini terus berlangsung sampai pada perjanjian baru. Dangadong titik temu antara Samaria dohot Yerusalem. Jadi luar biasa bagaimana murid-murid Yesus, Petrus, dohot si Yohanes diutus
lau manopot nasida. Karena banyak yang sudah dibaptis. Sudah banyak yang dibaptis menerima Kristus hasil penginjilan. Alai didok di ayat 10 dang dope songgop ton dii manang tuise nasida. Asal tardidi do nasida tu bagasan guarni Tuhan Yesus. Ya. Jadi masa do di hati hai penginjilan terjadi, dibaptis, hanya dibaptis tapi belum menerima Roh Kudus karena belum dia pehon tangan, belum diberkati. Jadi yang bisa melakukan itu adalah rasul. Rasul ini Tuhan Yesus. Ya, yang 12 ini. Jadi dison diutus aka aposteli, ya, yaitu si Petrus dohot si Yohanes asalau mangapehon tangan di ayat 10 itu didok disi. Jadi mangapehon tangan ma aposteli itu nasida gabe di jalo maton di parbadia macerikot do to di perbadiai. Karena karya Roh Kudus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kita ingat Tuhan Yesus sendiri kalau kita membaca Kisah para Rasul pasal 1 dan pesan Tuhan Yesus, jangan kamu pergi ke Yerusalem dari Yerusalem. Jangan kamu pergi dari Yerusalem sebelum turun Roh Kudus. Itu pesan Tuhan Yesus. Itu umbain, sekalipun mereka sudah dibaptis, orludo sah seperti sah dia pehun matangan, ya, tu akan manjalo padidion asaguk todi parbadia. Kuasa Roh Kudus itu berkarya di dalam diri orang yang mau memberikan dirinya dibaptis. Jadi ada yang menarik amangina di ayat 10 walu. Alaidung di ida si Simon aposteli mangaleon ton di parbadia marhite siana mangapehon tangan Roma ibana mambuan hepeng tunasida. Didokma lehon hamuma waso si songoni nang tuau asa manjalo ton di parbadia halak ia wapehon tangaku tu ibana. Menarik sekali. Peristiwa penginjilan yang tulus dilakukan dicederai. Ini kita lihat Ulangan Apostel ini ditulis oleh Lukas. Lukas mencatat sejarah pernah terjadi di tengah-tengah masa penginjilan di gereja mula-mula Taringot tuh menyuap, ya, menyogok aposteli, disogok supaya diberikan karunia Roh Kudus kepadanya. Alai didok si Petrus muruk doi mana mago mahorap dohot perak nih ai diri puho tartuhor si leon-leon di bata marhite hite hepeng dicederai pemikiran bahwa kasih karunia Tuhan itu bisa dibayar, dibeli dengan uang. Dang perjambar manang partohap hodi hataon aidang nabonar roham maradopon debata ipe pau bamaroham sian haja hatoni
Dungi pangido matu Tuhani anggiat tarsesa tahini roham. Ai huida do roham di bagasan pogu na pait ni iotan ni hageduhon. Ido isedo sisimeon. Sisimonon. Mulut aja di ayat sia. Simon didok dison parsibalik mata na mangaliluhon rohani halak Samaria. Parsibalik mata. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ini adalah tukang sihir. Tukang sihir yang bertobat. Ya, yang mau dibaptis. Dalam bahasa Indonesia tukang sihir atau dukun ini dikenal ya. Dan dia yang menyesatkan banyak orang. Simon ini justru yang mencederai, ya, mencederai pekerjaan Roh Kudus. Dia berpikir secara bisnis. Ini yang menarik Amangina. Lalu Petrus sebagai pelayan hamba Tuhan menegur dia. Dan yang menarik lagi jawaban Simon. Tanya kon hamuma au tutuhani. Asa unang songgop tuauna didok munai. Seorang Simon yang menyadari itu, mengakui itu, dia masih dikuasai. Masih terikat dengan dunia ini. Doakanlah aku. Amanginang sian turpuk tahun adong piga hal na tabereng. Na parjolo ima pemberitaan firman Tuhan harus terus kita lakukan. Songon topik nih minggu tahun. Marbarita nauli. Memberitakan firman Tuhan. Tugas gereja, tugas jemaat adalah harus fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Marbarita nauli. Sada kritik di gereja kita. Lebih fokus kita dalam pembinaan yang dikatakan organisasi. Lebih fokus kita mengkayakan diri kita. Hari ini kita diingatkan Amanginang. Penginjilan itu tidak hanya di dalam, tapi juga harus keluar. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagaimana kita memulainya kalau tidak dari diri kita lebih dahulu? Menginjili perjulusian keluarga. Itu tugas kita. Marbarita nauli. Kita yang sudah dibaptis, menerima baptisan, ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Tanggung jawab kita doi. Marbarita nauli. Alai sia dia do mulanai. Sian keluarga. Tonga-tonga keluarga. Di tonga-tonga keluarga. Jangan salahkan Amanginang. Kalau kita tidak memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Jangan salahkan, anak-anak kita akan lari. Ido bait parjolo marbarita nauli sian hita. Kita lebih dahulu. Tugas kita. Baru tugas kita di tengah-tengah punguan gereja. Menginjili. Adong do fasilitas dibaen garejata melalui dewan akadewan ate. Adong tulu dewan ahade koinonia, marturia, diakonia. Ini perangkat untuk kita memberitakan Injil.
terlumubi marturia. Tapi sampai di mana kita menginjili? Marbarita nauli. Tugas kita do, bagaimana menginjili orang. Ya, inilah menyapa kita firman Tuhan hari ini. Kehadiran si Filipus di Samaria, Paulus ke Asia sampai ke Eropa, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita juga melakukan penginjilan. Injil harus diberitakan ke segala bangsa. Ikon inklusif dohita. Songon tahun nasal pui gereja, tahun gereja inklusif. Ya, keluar kita marbarita nauri. Tetapi lebih dahulu kita membereskan diri kita. Siapkah kita? Dan itu harus siap tidak siap, harus menginjili. Napa duahon pemberitaan Injil itu dipenuhi dengan karya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja perannya sangat besar. Ido bayan diturpuk tahun ikon rodo si Petrus do si Yohanes manopot uta Samaria asa diapehon tangan asa roton di perbedia tunasida alana rikodoi barang Roh Kudus memberikan kita kekuatan amang inang, melepaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, melepaskan dari keterkaitan kita dengan dunia ini, kekuatan dunia ini, kuasa-kuasa yang membuat kita sulit terpisah dari keinginan dunia. Allah memberikan juga melalui Roh Kudus karya karunia, godang do karunia Roh Kudus hati. Perlu deh, adong karunia untuk mengajar, adong karunia untuk muse marbarita nauli mengusir roh jahat, apalagi karunia apalagi banyak karunia yang diberikan oleh Tuhan. Buido tajaha di sada Korintus 3 adong nang jahat pak era itate pera manginang dah. Banyak karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jala ondo namambaen bertumbuh, gereja itu bertumbuh. Masing-masing menunjukkan berkontribusi melalui karunia talenta yang diberikan Tuhan di gereja ini. Ido peran Roh Kudus memberdayakan pemberitaan firman Tuhan, marhite-hite karunia yang diberikan Tuhan. Nah patoluo nata bereng sian turpuk tahun pemberitaan firman Tuhan ikon menghentikan praktek suap. Simon, kita bisa melihat bagaimana kasih karunia yang terjadi diceritakan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 24. Bagaimana Petrus sangat keras menegur praktek Simon, praktek suap di tengah-tengah gereja. Simon ini orang yang sudah dibaptis amang inang. Ya. Seorang yang diam-diam memperhatikan didok dison di ayat 10 walu alai dung di ida si Simon aka aposteli mangalehon to di perbadia marhite sia na mangapehon tangan Roma ibana mambuan hepeng tunasida. Apa tujuannya?
Dion hamu mawasa songoni nang tuau asa mancalo to di perbadia halak ia wapehon tangaku tibana. Dia melakukan suap untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk mengatakan bahwa dia hebat. Dia mau menggunakan itu untuk mempengaruhi atau untuk mengkayakan dirinya sendiri. Amanginan, hentikan praktek suap di tonga-tonga hita. Kalau Simon, dia pikir dia bisa membeli dengan uang kasih karunia Tuhan. Karena latar belakang dia adalah seorang petenun, seorang sihir. Wah, hebat saya bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, aku buka praktek katanya. Widow buka praktek. Dalam pemikiran dia adalah bisnis. Ya. Bisnis apa? Bisnis mengatasnamakan Tuhan. Ini yang berbahaya, sangat berbahaya. Hidung bain murukian si Petrus, magomaho rap dohot perak nih. Uang itu bukan segala-galanya. Tidak semua orang bisa di dunia ini dibeli dengan uang. Bukan berarti kita tidak perlu uang. Tapi celakalah orang yang menyuap, suka menyuap. Untuk mendiamkan orang berbicara, untuk membeli kebenaran, itu yang terjadi. Atau untuk mempengaruhi orang lain demi kepentingan dirinya. Mana berbahaya. Dang parjambar manang partohap ho di hataon aidang nabona roham maradopun di bata. Sangat disayangkan amanginang. Seharusnya dengan penuh kemuliaan Tuhan pemberitaan Injil itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Hidung bedidok bau bamaroham. Sian hajahatoni dungi pangidu matu Tuhani anggiat tarsesa tahi-tahini roham. Ai wida do roham di bagasan pogu napait nihutan na ni hageduhon. Artinya di sini dia masih terikat dengan dunia ini. Walaupun dia dibaptis, sudah menerima sakramen, tapi dia tidak bertobat. Dido, bertobatlah. Jadi ini adalah pesan yang sangat penting bagi kita amanginang. Motif-motif yang dibalik pelayanan kita atau pekerjaan kita. Jauhkanlah itu untuk kemuliaan diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Tapi benar-benarlah tulus, ikon tulus dohita melayani Tuhan. Ikon tulus dohita dina mangaradopi pelayanan do pekerjaan yang diberikan kepada kita. Jangan suka mengambil yang bukan bagian kita. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan. Jangan suka mengambil yang lebih daripada yang Tuhan berikan kepadamu. Ini yang pesan supaya kita tidak binasa bersamaan dengan uang yang menjadi sandaran kita. Amanginang, sikap keras dan tegas Petruson
ini juga menjadi sikap keras firman Tuhan buat kita menjalani tahun baru ini. Hiduplah melayani Tuhan dengan tulus. Jangan jadikan uang itu segala-galanya, tapi pakailah uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Gudang pear tami pakai lau memuliakan Tuhan. Jangan ada motif yang lain. Tuhan itu tahu apa yang tersembunyi. Songona didok Petrus naken. Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Supaya tahun baru ini penuh dengan sukacita, damai, memuliakan Tuhan. Serahkanlah dirimu, cukupkanlah dirimu dengan anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Melayanilah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sian turpuk tahun bahwa parjolo marbarita nauli mahita. Diajak marbarita nauli parjolo sian tonga-tongani keluargata. Lakukanlah penginjilan di tengah-tengah keluargamu. Jangan ada yang tertinggal keluargamu. Yanakommu, pahopum, hela, pormain, burung. Mari bersama-sama datang melayani Tuhan. Napa duahon, melayanilah di gereja dengan tulus. Tahun 2025 mulailah melayani Tuhan dengan tulus. Unang adong, manang aha, motif tersembunyi. Jangan ada. Melayani Tuhanlah dengan memuliakan nama Tuhan. Maka damai sejahtera akan melingkupi gereja kita. Akan program di tahun 2025 saya dipasu-pasu Tuhan ini. Kalau kita bekerja dengan tulus. Nah patuluhon badau mahita praktek suap. Di tonga-tongani ulauta. Di tempat kita bekerja, bisnis apapun itu, jauhkanlah praktek suap. Cukupkanlah dirimu anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan mengambil yang bukan hakmu. Oma hatani dipata di tahun 2025 di minggu paduahon. Saya Tuhan tama mama-suhamu yang menguatkan dan memberkati kita. Tulus mahita merdalan di tahun 2025 dengan sikap, dengan hati untuk memuliakan Allah. Semua yang kita lakukan dalam rangka memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk memulai tahun ini dengan memberitakan firman-Mu, membawa kabar keselamatan yang kami mulai dari diri kami Tuhan dan juga keluarga kami, lalu di tengah-tengah gereja-Mu dengan segala program-program di tengah-tengah gereja-Mu di tahun 2025 ini, memberikan kami kekuatan untuk memuliakan nama-Mu saja. Begitu juga ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami mampu dan kuat mengelola apa yang Kau berikan kepada kami. Kasih karunia, anugerah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami untuk menjauhkan kami dari segala praktek memakai uang dalam menjadi sebuah segala-galanya bagi kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala apa yang Kau tidak inginkan kehendaki dalam hidup kami. Ajarilah kami Tuhan
dengan penuh rendah hati, percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kami Tuhan, membuat kami menjadi umat yang rendah hati, takut Engkau, bersandar kepada kekuatan-Mu di tahun 2025 ini. Kami boleh berjalan ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa mengingat saudara-saudara kami di tahun 2025 ini. Mereka memulainya dengan penyakit ya Tuhan, keadaan kesehatan yang menurun. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit saat ini. Kami berdoa buat inang kami Nyonya Sintua Simanjuntak, Buru Siregar dari wilayah 4 yang terbaring di rumah sakit Pelni. Begitu juga ya Tuhan, inang kami Nyonya Sintua DF Hutapea Buru Simatupang. Tuhan, biarlah kedua inang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia-Mu ya Bapa, Kau menunjukkan mujizat-Mu begitu nyata. Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Begitu juga kami berdoa buat Amang Indra Hutagaul dari wilayah 8 yang terbaring juga di Rumah Sakit Pondok Indah. Kami berdoa ya Tuhan buat Amang kami ini, biarlah Tuhan menjamah segala penyakit yang diderita Amang ini. Supaya Tuhan sukacita-Mu ya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah Amang kami ini. Biar dapat melayani kembali di gereja-Mu di HKBP Selipi ini Tuhan. Bapa di surga, ketiga saudara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memakai segala usaha keluarga untuk mendatangkan kesembuhan, pemulihan. Kami percaya dengan segala mujizat-Mu ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan Amang dan inang kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program pelayanan di gereja Hamu HKBP Selipi. Program pelayanan daripada pembangunannya Tuhan yang akan dimulai dari panitia. Kami berdoa untuk panitia yang bekerja dalam pembangunan di gereja-Mu ini. Bila tahun 2025 ya Tuhan, kami percaya Tuhan berkarya di dalamnya. Dan segala program pembangunan di gereja-Mu ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan kekuatan hikmat para panitia Tuhan untuk melaksanakan pembangunan yang ada di gereja ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa di surga. Jemaat-Mu yang menantikan karya-Mu ya Tuhan. Keinginan mereka ya Tuhan untuk kehidupan yang layak, damai sejahtera, keluarga yang diberkati. Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap pekerjaan yang dilakukan jemaat-Mu. Tuhan memberkati agar mereka dapat memenuhi segala kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah itu menjadi berbuah dan boleh dilihat di dalam kehidupan mereka Tuhan. Melalui itu mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu HKBP Selipi. Begitu juga ya Tuhan para halado-Mu ya Tuhan yang melayani di gereja-Mu ini. Biarlah Engkau memberkati, mempersatukan, ikat kami dalam kasih dan damai sejahtera-Mu. Supaya banyak pelayanan yang kami boleh lakukan di gereja-Mu ini. Bapa di surga, berkatilah kami semua yang hadir saat ini. Di tahun 2025 ini, biarlah menjadi tahun berkat bagi jemaat-Mu dan juga bagi pelayanan para halado-Mu, gereja-Mu yang ada di HKBP Selipi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami dan doa kami. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 74 Uhud
papunggu pelean.